Apakah bisa seorang anak menuntut orang tua di akhirat kelak karena tidak mendidik dan membiarkan meninggalkan kewajiban dan tidak memberi nafkah? Allah yang menuntut. Si anak nggak usah menuntut, Allah yang menuntut. Seluruh kesalahan hamba akan dituntut oleh Allah, akan dihukum oleh Allah. Ya. Maka ada riwayat maudhu, riwayat palsu. Ada seorang anak masuk neraka, tapi ayah ibunya masuk surga. Lalu si anak ini menuntut, ya Allah, aku dulu tidak sholat, tidak saum, malah bermaksiat sehingga aku masuk neraka. Tapi itu semua karena orang tuaku tidak mendidik saya, tidak mengajak saya. Maka diseretlah kedua orang tuanya masuk neraka. Ini batil, ini maudhu, ini palsu. Ya. Dan bertentangan dengan ayat bahwa siapapun yang sudah masuk surga tidak mungkin keluar lagi. Wa hum fiha la yukhrajun. Mereka di dalam surga itu tidak mungkin keluar lagi. Beda dengan neraka. Banyak ahli neraka yang keluar dari neraka, akhirnya masuk surga. Adapun masuk surga akan kekal selama-lamanya di dalam. Maka tidak usah menuntut si anak, orang tua yang menuntut. Apakah berarti wali itu tidak harus mahram? Iya. Iya. Wali tidak harus mahram. Tadi sepupu. Ya penghulu, ya, masuk mahram. Penghulu kan jadi wali. Pemimpin jadi wali, mosok semua rakyatnya mahram dia. Jadi wali tidak harus mahram. Begitu juga mahram belum tentu berhak jadi wali kan. Misalnya abangnya kan jelas mahram, bolehkah jadi wali sementara ayahnya masih ada? Ya nggak boleh, harus ayahnya. Gitu ya, maksudnya persetujuan. Adapun yang mengucapkan aku nikahkan engkau dengan fulana dan surah, ini siapa aja, itu masalah teknis kan. Intinya persetujuan. Jangan sampai ayahnya tidak setuju lalu lari ke abangnya, lari ke pamannya, nggak boleh. Jadi ketika masih ada ayah, maka harus ke ayah. Apa pengertian wala dan barok terhadap orang kafir? Kemaksiatannya. Ketika orang-orang kafir ini berbuat maksiat, jangan sekali-kali ikut-ikutan, jangan sekali-kali dibantu. Itu maksudnya. Adapun tidak maksiat, nggak apa-apa. Si kafir ini jualan, kita bantui. Si kafir ini sakit, kita obati sebagai dokter. Bahkan bukan dokter, kita kasih resep. Ini kan nggak maksiat, boleh. Si kafir ini sedang menggali sumur, kita bantu, boleh. Si kafir ini sedang merayakan Natal, kita bantu, boleh? Tentu tidak boleh, ini maksiat. Ya. Bahkan mengucapkan selamat, boleh? Tidak boleh. Gimana kita mengucapkan selamat sementara langit hampir-hampir mau runtuh, bumi hampir-hampir mau meledak, hampir-hampir mau belah gunung, hampir-hampir mau meledak. Anda'u lirrahmani walada. Ketika pertama kali ada orang yang mengatakan Allah punya anak, marah betul mereka, emosi betul. Padahal mereka benda mati kan di mata kita. Gimana para malaikat, gimana para nabi. Tiba-tiba kita malah ngasih selamat. Ya, ini keji sekali. Mengucapkan selamat Natal, dosa besar.
ketika bepergian merencanakan kalau nanti salat tahajud berjamaah agar terjalin rasa kekeluargaan. Apakah ini bid'ah? Iya, nggak usah direncanakan seperti itu. Akan timbul ria, akan timbul ini, udah biasa. Nanti ya misalnya nginep di puncak gitu ya, lagi rihlah, jam 3, setengah 4 ada yang bangun, ya, sholat. Kita ikut bangun, ya udah langsung. Kalau cuma berdua ya kita sebelah kanannya. Kalau nanti ada bertiga, berempat ya kita mundur. Ya. Jangan direncanakan. Saat melamar Ahwat, orang tuanya malah menyuruh pacaran dulu agar saling mengenal. Ya mau orang tuanya, mau penghulu, mau presiden nyuruh maksiat, ya tidak boleh. Pacaran itu apa sih? Kalau tiap malam Ahad datang mengunjungi, ngobrol berdua, berjalan motor, ya itu haram. Ya. Kalau yang dimaksud pacaran itu seperti itu ya haram. Sesuatu yang haram yang tidak boleh kita taati walaupun perintah orang tua, calon mertua, ya. Ya kalau memang harus menunggu 1 tahun sabar ya tunggu, tanpa harus seperti itu, tanpa harus pacaran. Wallahu habis ya. Salam ke kanan, kalau lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya assalamualaikum. Tapi di dalam keseharian dalam bacaan itu kadang imam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustaz? Saya kadang-kadang enggak salah awal-awal saya baca sifat Nabi Al-Quran ini yang itu kadang-kadang itu. Ada beberapa pilihan. Yang paling sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada beberapa pilihan, termasuk yang antum sebutkan tadi. Yang kanan lebih lengkap, ya. Tapi tidak berarti ketika Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi itu salah, ya. Afdaliyahnya seperti tadi. Yang kanan itu lebih lengkap, ya. Seandainya dua-duanya sama, Assalamualaikum warahmatullahi, yang kiri juga Assalamualaikum warahmatullahi, enggak masalah. Wallahu ya. Bagaimana kalau di satu jamaah, kalau bapak membawa anak perempuannya di saf apa anak perempuan? Sebetulnya masalah anak ya, masalah anaknya, membawa anak. Ketika anak ini lari-larian segala macam, ya tentu jangan. Ketika anak itu bisa tenang, rukuk seperti yang lain, sujud seperti, nggak masalah. Adapun laki dan perempuan, ya biasa, ya tentu masih kecil, mungkin TK ya. Artinya tidak ada perbedaan dalam hal anak TK, laki dan perempuan. Ya. Tentu akan lebih baik kalau yang perempuan ini bersama ibunya mungkin ya, atau tidak di bawah. Tapi seandainya seperti itu, mungkin berdekatan dengan kita, enggak masalah. Ya. Karena sekali lagi dalam hal
anak kecil ya, TK 2 tahun, 3 tahun, ini tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan, kecuali masalah najis itu pun ketika belum 2 tahun. Najis kencingnya ya, cara membersihkannya, dan masih hanya ASI, kemasukan ASI ya. Iya, softnya ya yang bagi yang bawa anak mungkin untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, carilah yang paling pinggir kanan. Anak kita taruh yang paling kanan gitu ya, biar yang lain tidak terganggu. Allah. Kalau imamnya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan kita sudah jamaah itu, tapi kanannya lompat terus kirinya sampai warahmatullahi itu nggak apa-apa. Jangan ya, jangan. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu harus diikuti. Ketika assalamualaikum, imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita ucapkan seperti itu. Ketika imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita juga seperti itu. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Bahkan masalah duduk istirahat, Al-Albani keras nih, tegas. Haram bagi kita duduk istirahat kalau imam tidak duduk istirahat, karena duduk istirahat itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, kecuali takbir ketika bangkit, mengangkat tangan ketika bangkit dari at-tahiyat, itu kan harus mengangkat tangan. Nah tiba-tiba imam kita nggak ngangkat tangan, ya tetap kita ngangkat tangan karena harus kan. Nah adapun duduk istirahat ini boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, dan imam harus kita ikuti. Maka jika imam duduk istirahat, kita wajib duduk istirahat. Wajib nih, karena imam harus diikuti. Ketika imam tidak duduk istirahat, haram bagi kita duduk istirahat. Ini fatwa Al-Albani ya. Nah betul-betul imam itu harus diikuti. Kalau sampai nggak diikuti, sampai membatalkan sholat, dosa ada. Batal enggak? Ya insya Allah tetap sah. Cuman dia berdosa. Karena haram kan, melakukan hal yang haram kan dosa. Meninggalkan kewajiban kan dosa. Wallahu. Ya. Mengangkat tangan wajib kalau bangkit dari at-tahiyat awal. Meninggalkan kewajiban belum tentu tidak sah salatnya. Meninggalkan kewajiban itu yang jelas dosa. Salatnya sah, insya Allah sah. Seperti menunjuk dengan jari saat tasyahud, wajib nggak? Wajib. Orang Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti cara salatku. Ketika Nabi at-tahiyat kan menunjuk dengan jari. Tiba-tiba kita nggak nunjuk, ya dosa kita. Tapi sholat kita tetap sah. Wallahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.